Qalbin salim. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa kitab abadal labidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zalal. Allahumma iftah alaina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama wa syarrafa wa karrama. Allahumma inni atabaru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba wa kitab abadal labidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisanadil muttasil ila Imam Najmuddin Al-Ghaidhi rahimahullah ta'ala qala bainama an-nabi. Ini cerita tentang Isra Mi'raj. Enggak ada di kitabnya. Terseparuh-separuh jadinya. Jam 7 aja ya. Ini ada 45 menit enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya 45 menit ya. Bisanadil muttasil ila Imam Najmuddin Al-Ghaidhi rahimahullah ta'ala qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-baiti fil hijr muttaji'an baina rajulaini idh atahu Jibril. Baina rajulaini idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalqauhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Jadi cerita tentang Isra sebelum Isra. Jadi suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Hijr. Hijr itu hijr ma tahta mizabir rahmah min al-Ka'bah li jihati Syam wa inna ma sumiya hijran lahu ihtujira yaqtuli min al-ardi ma udira alaihi min al-bunyan. Hijr. Jadi di daerah Ka'bah, di sekitar Ka'bah namanya Hijr. Mungkin Hijr Ismail. Mutaji'an wadi'an jambahul ayman asyarif bil ardi baina man naum wal qiqab. Mutaji' Mutaji itu tiduran begitu. Jadi tiduran aja di Ka'bah. Tawadhu. Kalau nggak mau tawadhu, iya nggak mau ditinggi-tinggiin walaupun beliau manusia paling mulia. Manusia idolaku, gitu ya. Nabiyuna Muhammad manusia. Nah, itu dia. Manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tawadhu. Tawadhu tuh enggak mau terlihat mulia. Sederhana. Tiduran aja samping Ka'bah. Baina rajulaini, di antara dua laki-laki, yang pertama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Ja'far bin Abdul Muttalib, sepupunya. Jadi di sampingnya Sayyidina Hamzah, satunya lagi Sayyidina Ja'far bin Abdul Muttalib, sepupunya. Yang satu paman, yang satu sepupu. Idh atahu Jibril, datang malaikat Jibril wa Mikail. Datang dua malaikat, Jibril dan malaikat Mikail. Didatengin malaikat. Pas pampresnya malaikat, bukan manusia biasa. Bukan manusia, malaikat spesial, manusia istimewa, dahsyat. Wa ma'ahuma malakun akhar, dan ada juga malaikat yang lain. Ada yang bilang malaikat Israfil, ada yang bilang malaikat Ismail. Ada nama malaikat Ismail, ada yang bilang malaikat Israfil.
Pokoknya ada 3 malaikat, jadi dijemput oleh para malaikat. Fahtamaluhu, kemudian dibawa beliau oleh para malaikat hatta ja'u bihi Zamzam. Jadi nggak sadar, dibawa tuh Nabi, Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Ja'far, sepupunya sama pamannya nggak sadar bahwasanya ada yang dibawa. Sayyidina Nabi Muhammad SAW dibawa oleh 3 orang atau 3 malaikat yang menyamar. Hatta ja'u bihi Zamzam, kemudian didatangi sumur Zamzam. Fastalqauhu ala dhahri, kemudian ditelentangin. Fatawallahu minhum Jibril, ditelentangin Nabi. Setelah ditelentangin apa? Furija saqfu baitihi fanazala Jibril fashaqqa min thughrati nahrihi ila asfali batnihi. Kemudian dibelek. Beliau dibelek dari bawah. Nahar tuh ya di sini nih kira-kira nih tempat bertemunya 2 tulang, apa namanya? Enggak tahu itu tulang apa namanya. Ini namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tuh ditusuk atau ditores. Kalau motong kambing namanya zabih atau zabah yazbahu. Sembelih itu di kira-kira 3 jari. Ada yang bisa nyembelih kambing enggak? Hah? Enggak ada. Sapi apalagi ya? Ana bisa, alhamdulillah. Sapi, ntar kalau ada sapi datang ana yang sembelih. Ana kalau di Jakarta suka nyembelih-nyembelihin. Nyembelih sapi bukan nyembelih orang. Masa orang disembelih. Ada di YouTube ana itu sembelih sapi. Walaupun ya masing-masing caranya, yang penting kepotong. Itu namanya zabah. Zabah tuh kira-kira 3 jari dari dagu si kambing. Emang kambing punya dagu ya? Punyalah kira-kira boleh. Sapi juga, kalau sapi kira-kira 5 jari. Ya tergantung, kalau sapi limosin mungkin sejengkal kali. Sapi limosin gede banget kayak batang kelapa ada segini nih. Kalau sapi yang putih masih gini palingan. Kalau limosin tuh aneh peluk tuh, lehernya tuh gede banget. Motongnya harus yang golok berapa? 45 cm kali ya. Panjang tuh. Nah itu dia. Jadi, nah itu kalau sembelih di sini di atas. Kalau nahar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu wanhar. Kemudian sembelihlah, bukan sembelih, sembelih onta maksudnya. Kalau sembelih onta di sini, di dekat dadanya, di atas. Jadi di pangkal leher. Enggak dijatuhin ontanya, diikut, enggak. Onta tuh lagi, dia kan enggak lihat ada orang di bawah. Malahnya begitu tinggi. Jadi kalau sembelih onta pakai pisau aja, srek, nggak usah pegangin cuma kakinya satu diikat, biar nggak kemana-mana, srek gitu, udah jatuh sendiri dia. Kalau sapi nggak dipegangin, baduk gitu. Tewas langsung ke sepak sapi udah masuk. Ini UGD, lumayan. Jangan sampai ada yang kesepak sapi ya. Nah itu dia namanya nahar. Nahar tuh di sini. Ya kira-kira dibelek dari sini ila asfali batni, sampai di bawah perutnya. Dibelek. Buat apa? Ya buat dibersihkan hatinya. Tsumma qala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, itini. Kemarin baca apa tuh? Bukan ituni. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharah. Surat apa tuh? Ituni, bukan ituni, bacanya ituni. Kalau disambung baru ituni. Bawa kemari gitu katanya. Itini, bawa kemari bitostin, dengan apa? Wadah. Min ma'i Zamzam, dengan wadah dari emas. Diambil air, dicuci itu hatinya Nabi SAW, dicuci. Min ma'i Zamzam kaima utahhir qalbah, supaya saya bersihkan hatinya. Wa asyrah sadrahu, kemudian saya lapangkan dadanya. Fastakhraja qalbahu, dengerin aja, itu dicatat. Bagus sih kalau dicatat.
Tapi aneh pengen kejar khatam masalahnya. Fastakhraja qalbahu, kemudian dikeluarkan hatinya. Jadi dikeluarin, dibelek benar-benar. Faghasalahu, kemudian dicuci salasa marrat, 3 kali. Wa naza'a ma kana fihi min adza, kemudian dibersihkan ada. Ya ini enggak tahu persis bagaimana. Karena enggak ada yang ngerekam, enggak ada videonya. Tapi kira-kira begitu. Kalau lihat dari hadisnya begitu. Dikeluarin, dicuci, ada kotorannya dibersihin. Itu kotoran-kotoran yang bakal, Nabi enggak ada kotorannya. Tapi karena beliau manusia, ya adalah mungkin sisa-sisa atau gimana, wallahu alam, enggak ngerti ya. Karena tulisannya wa naza'a ma kana fihi min adza, adza ya kotoran. Waqtalafa ilaihi Mikail bi thalathati tisatin. Jadi itu bolak-balik pakai ngambil bejana atau wadah dari emas, min ma'i Zamzam. Tsumma ata bi tastin min dhahab mumtalin, kemudian yang tadi bukan pakai bejana emas, yang tadi bejana biasa, tapi yang terakhirnya baru dibawa pakai bejana emas atau wadah emas, mumtaliin hikmatan, penuh dengan hikmah, wa imanan, dan keimanan. Persisnya gimana nggak tahu, pokoknya begitu ceritanya. Fa afraghahu fi sadri, kemudian dituangin itu hikmah dan ilmu yang banyak. Wa mala'a hilman wa ilman wa yaqinan wa islam, kemudian diisi hatinya itu dengan hilm. Hilm itu lemah lembut. Hilmun, hilmi atau hilmah, hilmi lemah lembut. Santun tuh diisengin, dibully atau digangguin, yang gangguin malah dikasih duit, itu namanya hilm. Digangguin orang kan, kalau kita balas kan, ngatain sekali kita katain sekali, pukul sekali itu enggak. Kalau hilm itu dipukul, yang mukul dikasih duit, makasih ya. Itu namanya hilmun, katanya begitu. Wa ilman, kemudian diisi dengan ilmu, wa yaqinan, dan keyakinan, wa islaman, tsumma ata abtabaqahu tsumma khatama baina katifihi bi khatamin nubuwah tsumma ata bil buraq. Setelah itu udah ditutup semuanya, kemudian datang dengan buraq, malaikat Jibril itu datang buraq. Musrajan muljaman, udah dipelana, udah ada tempat duduknya. Muljaman udah ditutup ininya nih, mulutnya udah ditutup. Nggak tahu kenapa. Kalau kuda ya biar nggak digigit kuda, gimana rasanya nggak tahu. Atau biar nggak nengok-nengok. Kalau kuda kan pakai lijam tuh, lijam ya buat ngarahin kanan kiri di sini nih. Jadi kalau mulutnya ke kanan, dia ke kanan, tarik. Ada yang pernah naik kuda? Pernah naik kuda? Enak naik kuda? Bukan delman. Kuda beneran, tapi nggak dipegangin. Oh, dipegangin mah bukan kuda, itu namanya odong-odong. Ya, kalau dipegangin sama abang-abangnya, "Bang, lepas bang, jangan dipegangin," gitu bilang. Mahal-mahal bayar dipegangin. 25.000, 5 menit. Jangan dipegangin bang, gitu. Mau ngerasain rasanya lari kuda, lari kencangnya kuda itu gimana? Aneh pernah, alhamdulillah kencang juga kuda tuh kalau lagi. Kalau kuda yang mahal, kuda Arab, dia ramping, nggak gemuk. Kalau lari itu kuda Arab itu nggak bergetar pundaknya. Jadi yang bergerak tuh kakinya doang. Jadi kayak orang berenang, gitu, kayak pakai Mercy mungkin ya. Mercy kan kalau ada polisi tidur nggak berasa tuh. Kalau kuda yang bagus tuh begitu, kuda Arab namanya, Khail. Kalau lagi lari kenceng itu nggak bergetar. Kalau gerak-gerak berdak, pegel lama-lama ya. Aduh. Kalau kuda Arab kenceng, saking kencengnya nggak bergerak itu dia. Yang gerak tuh kakinya doang, gerak, pundaknya nggak bergerak. Sabuh namanya. Sabuh tuh kayak berenang, wuz, kayak kilat. Kalau kudanya yang bergerak atau yang gameplay misalnya, yang lama jalannya, ya pegel lama-lama sininya.
Wa huwa dabbatun abyad tawilun faqal himar. Kendaraan abyad warna putih, hewan berkaki 4, warna putih, tawil, panjang, faqal himar, lebih panjang dari keledai, wa dunal baghal, lebih pendek daripada baghal tuh pernikahan atau perkawinan antara keledai sama kuda, jadinya baghal. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Ini enggak tahu artinya apa nih. Atau artinya yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Jadi meletakkan kakinya di ujung penglihatannya. Jadi paling ujung lihat mana nih? Jakarta. Trep langsung nyampe gitu. Namanya buruk, namanya aja buruk. Buruk artinya apa? Kilat, barak. Barakun itu artinya kilat. Jadi ngelihatnya kemana nih? Ngelihatnya ke bukit sono nih. Ngelihat tuh kakinya tuh ditaruh di situ. Prep. Sekali langkah nyampe. Buruk, cepet banget ya. Dahsyat. Buruk ada banyak. Yang ini yang kepilih untuk menjadi tunggangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar barangkali ente ngeliat buruk, insyaallah di surga, amin. Naik bagaimana? Kalau kita katanya buruk itu badannya badan kuda, palanya pala orang, ada sayapnya, nggak tahu, masa begitu? Nggak ada yang pernah ngeliat kok, kecuali Nabi dan para Rasul mungkin. Iya, jadi kayak centaur tuh jadinya, manusia kuda itu. Mana tadi? Muttaribul udhunain. Muttarib itu begeter kupingnya. Begeter itu tanda gesit. Kalau anjing itu getar langsung begitu, getar. Kucing coba dah. Dia kan nengok kupingnya kan kucing kan. Ente ini panggil dah. Meow itu. Dia langsung nengok ininya, kupingnya dulu yang nengok. Palanya enggak nengok duluan, kupingnya dulu yang nengok. Muttaribul udhunain. Idza ata ala jabal irtafa'at rijlahu wa idza habat rata'an. Dah 15 menit aja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai ini cerita Isra Mi'rajnya, belum mulai. Baru mau naik buruk. Harusnya dari awal. Anda benar-benar enggak sadar. Biasanya kan kalau di Jakarta itu ngajar masuk Rajab udah ganti kitab, langsung ganti kitab. Jadi apa namanya? Jadi ini kisah Isra Mi'raj. Masuk misalnya habis Lebaran Idul Fitri langsung ganti kitab, jadi kitab Sunan Ibnu Majah tentang sembelih, misalnya udhiyah, penyembelihan kambing, onta, kerbau, sapi. Pokoknya setiap bulan kalau ada momen-momen tertentu langsung ganti kitab. Anda nggak sadar kalau harusnya dari mulai Rajab Anda datang ke sini tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 nih datang ke sini. Lupa nih 15 sampai tanggal berapa tahu? 15 kali ya? Iya, harusnya udah mulai itu Isra Mi'raj. Nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ilal musannif rahimahullah taala nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin wa bi 'ulumikum. Wa tsalitsu ayyazima la ya'uda ilaiha abada fa in fuqida ahadu tsalatsati lam tasihha taubatuhu. Syarat yang ketiga supaya taubatnya sah atau diterima, ya, supaya taubatnya sah. Allah ya'uda ilaiha, ya'zim tu azm, berkeinginan kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi emang benar-benar pengen. Andaikan jatuh ke dosa itu lagi, yang penting udah niat kuat. Karena manusia ya lemah. Iya, kita di hadapan diri kita aja lemah. Musuh sebenarnya itu bukan orang, bukan setan. Musuh sebenarnya itu diri kita sendiri. Musuh sebenarnya diri kita sendiri. Nggak usah banding-bandingin ente sama orang lain. Bandingin aja sama masa lalu ente gitu. Jangan bandingin, ini saya udah ini, dia udah itu.
Nggak usah. Bandingin aja ente sama yang kemarin bagaimana? Karena musuh terberat kita diri kita sendiri. Bukan orang lain. Orang lain masing-masing ceritanya, masing-masing punya cerita. Cerita ente sama diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang sedih juga. Teman-temannya udah pada S1, S2, S3, S4, S5, ada yang keluar negeri, ada yang ke dalam negeri, ada yang mondar-mandir luar dalam negeri. Aneh belum apa-apa. Aneh sadar masing-masing punya cerita, masing-masing punya cerita. Aneh udah nikah, mereka belum nikah. Iya. Atau kebalikannya, dulu pas aneh belum nikah, kapan dia udah nikah tuh dia. Padahal masih lebih muda dari aneh, udah nikah dia. Kapan nikahnya? Umur 19 nikahnya. Masuk kuliah nikah. Belum belajar ke kelas, udah nikah, udah punya anak. Semester 3 udah punya anak dia. Gimana caranya? Enggak usah, masing-masing punya cerita. Jangan banding-bandingin ente sama diri sendiri. Ya azim, jadi bersikeras untuk meninggalkan. Andai kan jatuh lagi ya udah, taubat lagi, nyesel lagi, apa tuh? Keinginan kuat lagi untuk meninggalkan dosa tersebut, maka dianjurkan atau bukan dianjurkan untuk meninggalkan tempat biasanya ente maksiat. Biasanya maksiat di situ, jangan ke situ. Biasanya maksiat di mana, jangan kemana. Iya. Biasanya maksiat sama dia, jangan sama dia sekarang udah. Sama orang-orang itu lagi. Nah, ntar aneh kalau sama dia udah tinggalin. Tapi kan enggak, jangan tapi kan enggak enak. Enggak ada yang tanggung jawab nanti ente di akhirat. Emang dia tanggung jawab? Enggak ada tanggung jawab. Masing-masing udah. Lakum dinukum waliyadin kalau bahasa orang sekarang tuh. Masing-masing, nafsi-nafsi. Fa in fuqida ahadu tsalatsah lam tasihha taubatuhu. Kalau kurang satu aja maka tidak diterima taubatnya. Kurang satu, enggak nyesel misalnya. Enggak dilakuin sudah, saya enggak bakal ngelakuin lagi, tapi enggak nyesel. Masih ngebayangin aja lezatnya maksiat. Jangan, maksiat itu enggak enak. Mungkin kita enggak ngerasain dampaknya. Bisa jadi itu maksiat kapan berefek? 40 tahun lagi. 40 tahun lagi baru berefek. Dengerin yang di belakang. Nah, bercanda. Bisa jadi 40 tahun lagi baru berefek. Wah. Ketika udah tua baru berefek, ya Allah, ini dosa yang saya lakuin sekarang baru berasa. Mata saya begini, kena musibah misalnya. Tangan saya pakai ini, saya ingat banget. Saya nggak menyesal dengan dosa itu. Ternyata sekarang dihukum oleh udah 40 tahun baru dapat. Iya, hati-hati. Semuanya bukan ceramain ente, aneh ngomong dia lagi menasihati diri sendiri. Kebetulan aja ada ente dengerin gitu. Begitu juga apa? Begitu juga ibadah. Ente nggak berasa ibadah sekarang, mana aneh udah ibadah begini-gini aja hidup. Ente nggak tahu, bisa jadi 40 tahun lagi ketika ente udah nggak punya siapa-siapa, ketika ente masih sehat badannya. Kenapa? Karena ibadahnya kuat dulu masih muda. Iya. Bisa jadi doa-doa yang ente panjatkan 40 tahun lalu baru dikabulkan 40 tahun lagi. Cerita Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Ya, tadi Anda baru cerita ke kelas berapa tuh Anda cerita? Kelas 1 ya cerita. Itu cerita ahsanal qasasi. Ahsanal qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Dalam Al-Qur'an itu cerita terbaik adalah di surat Yusuf, Sayyidina Yusuf. Kenapa? Mimpi jadi kenyataan. Ente punya mimpi kan? Kelihatannya mustahil tapi jadi kenyataan. Bagaimana? Ayo baca cerita Nabi Yusuf. Berpisah sama orang tuanya berpuluh-puluh tahun. Nggak ketemu saudara-saudaranya, dibuang di sumur. Maka diceritakan itu supaya kita mimpinya terus terus ada, bertahan hidup kita demi mengejar mimpi. Itu kan 40 tahun lebih itu mungkin. 40 tahun baru kejadian. Nabi Yusuf dulu masih kecil, nggak sadar dibuang di mana. 40 tahun lagi jadi raja. Iya, jadi raja Nabi Yusuf itu.
Ini ceritanya walaupun ya ada hubungannya sedikit. Ibadah kita yang sekarang kita kerjain, doa-doa kita yang sekarang kita panjatkan, kapan? Ya bisa jadi 40 tahun lagi baru diijabah. Bisa jadi 40 tahun lagi baru ada kita merasakan nikmatnya keimanan, kelezatannya ibadah tuh baru 40 tahun lagi. Maksiat juga begitu. Enggak, aneh maksiat enggak kenapa-napa. Entar lihat 40 tahun lagi. Atau yang sekarang kita rasain, musibah yang sekarang kita rasain, itu bisa jadi bertahun-tahun yang lalu itu dosa kita. Dosa itu berat lagi. Iya, yang paling berat adalah dosa. Bukan apa-apa. Bukan ini, bukan itu. Mikirin ini, mikirin itu, banyak banget pikiran. Yang paling berat dosa. Kita kena musibah sekarang, bisa jadi itu musibah 10 tahun yang lalu kita kerjain. Baru sekarang kena kita. Paham? Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Dan apabila maksiat itu ada hubungannya, ada sangkut pautnya, apabila maksiat tersebut ada sangkut pautnya tata'allaq dengan seorang manusia, fa syurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalathatu wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Ini yang 3 ditambah 1 lagi. Jadi 3 yang tadi ditambah 1 lagi. Ya bra'a min haqqi sahibiha. Meminta kebebasan dari yang dizalimi. Minta kebebasan. Dulu aneh pernah mukul ente, sekarang pukul lagi nih. Dulu kapan ya? Udah lupa saya. 5 tahun yang lalu, ya Allah udah nih maafin. Iya, minta ampun. Dulu aneh pernah mukul orang, aneh minta ampun, minta ketemu orangnya bagus nggak lama, aneh minta maaf ya. Iya kak, nggak apa-apa. Namanya santri bercanda kelewatan mungkin, atau aneh jadi ketua kamar. Aneh jadi ketua kamar tuh galak banget. Galak kan kalau jadi ketua kamar. Awal-awal jadi ketua kamar, kesono-sononya malah jadi kebayaan. Malah jadi nggak galak. Pokoknya kalau macam-macam, waduh kacau udah kalau jadi ketua kamar. Nggak boleh minum berdiri kamarannya dulu. Nggak boleh pakai sarung, nggak boleh pakai celana panjang, pakai celana pendek aja. Nggak boleh terlambat, nggak boleh ini, oh ribet. Kalau ada ini aneh suruh push up, galak aneh dulu. Pas udah jadi apa? Aneh jadi ketua OSIS dulu. OSDK atau ketua pengurus lah gitu, bukan OSIS ya. Kalau OSIS kan kayaknya di kelas, ini kan di asrama gitu, ketua OS, ketua organisasi santri. Ada 2 sebenarnya kandidatnya, aneh sama temenannya, orang sini orang Ciampea. Ada 2. Tapi dia galak, bukan galak sebenarnya tegas. Pas jadi ketua kamar, aneh udah masa-masa, bukan masa-masa gimana, udah males banget ngurusin galak-galak, ngapain sih galak-galak gitu. Walaupun galak aneh didemenin sama santri-santri yang cowok bukan yang cewek. Maksudnya sama adik-adik kelas aneh itu, orang tua pada nitip, kan nitip ya anak saya, kan nitip ya, iya dikasih duit. Tadi kasih makan, ini buat kakak pengurusnya. Enggak usah bu, enggak usah ragu-ragu. Kasih gue, kak ini anak saya duitnya sama kakak ya gitu. Iya, kasihnya setiap hari 5.000 aja. Iya bu, nah ini buat kakak. Enggak usah bu, nggak usah dikit ya maksudnya. Orang aneh galak. Kalau nggak boleh jajan gitu, aneh nggak jajan. Wah, dia mau jadikan nggak boleh masuk asrama. Jadi nggak boleh masuk asrama orang. Aneh jadi ketua kamar, boleh masuk asrama mana aja. Dia mau jadi pintu. No, ada ente no, ada angkat ibaratnya, ada-adean. Ada ente no, nggak ada jajan. Dia nungguin aja, pengen jajan. nih, jajan sana. Kak ini kak uangnya kak ini, banyak banget ya nitip, duitannya banyak banget. Kalah jajanannya sama duit dari santri. Nah itu dia, dulu aneh mungkin pernah mukul atau pernah berbuat zalim sama adik kelas aneh, minta ampun, minta maaf. Siapa namanya? Ipan Padilah apa namanya kalau nggak salah. Dia datang lagi main ke pesantren, aneh minta maaf ya. Iya kak nggak apa-apa. Iya minta maaf. Kalau enggak ya enggak sah taubatnya. Nanti kurang 1 enggak sah taubatnya.
Nggak sah bagaimana? Entar di hari akhir, di hari kiamat, bodoh amat, yang penting udah minta maaf. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Ente ngambil Indominya, ngambil uangnya, minta maaf ya. Ente ambil duitnya 100.000. Enggak dimaafin, Kak, ganti dulu duitnya 100.000 itu duit jajanan. Yang penting udah minta maaf. Nggak bisa gitu. Nanti di hari akhir, hari di mana duit ente nggak berlaku. Duit ente sekarang masih berlaku, ganti. Iya. Duit ente sekarang masih berlaku loh di dunia. Duit 100.000 ente itu masih berlaku seberapa banyak apapun duit yang ente utang atau bukan ente, seseorang itu ambil, masih berlaku, masih bisa dicicil. Tapi di akhirat ente punya 1 miliar nggak bisa, udah nggak berlaku di sini. Ente mau bayar utang dong nih, duit 1 miliar nggak berlaku. Sekarang mata uangnya amal. Iya. Mata uangnya amal perbuatan. Manusia paling rugi orang yang manja yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti faqad daraba hadha wa safaka dama hadha wa qadhafa hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Itu orang miskin. Siapa orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Rasulullah ditanya. Orang yang bangkrut yang enggak punya duit. Man la dirhama wala dinar, nggak punya harta, nggak punya benda, nggak punya 1.000, nggak punya 2.000, nggak punya 10.000. Apa kata Nabi? Bal man ya'ti yaumal qiyamah, siapa orang datang di hari kiamat bisolatin, banyak bawa pahala sholat, wa zakatin, banyak banget bawa pahala zakat, di sedekahnya banyak, wa siyamin, banyak bawa pahala puasa. Wa ya'ti faqad daraba hadha, dia datang faqad daraba hadha, dia udah pernah mukul orang dulu di dunia. Wa safaka dama hadha, pernah bunuh orang di dunia. Wa qadhafa hadha, pernah hina orang di dunia. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, maka itu dia bawa banyak banget pahala, dibagi-bagiin ke orang. Dibagi-bagiin ke orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi dia. Siapa orang paling rugi? Itu orang yang paling rugi. Capek-capek ibadah, siang malam luntang-lantung, kelaparan puasa, kaki pengkor, mata sepet buat tahajud, sedekah duit habis, hidup sederhana. Dia pernah ngezalimin orang, sering ngezalimin orang misalnya. Wa qad daraba hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza, pernah menghina orang, itu minta maaf sama orangnya langsung, nyesel. Maaf ya, saya nyesel banget udah mukul kamu. Maaf ya, saya udah nyesel banget ngatain kamu. Kalau maaf ya, nyesel gak? Enggak. Misalnya enggak nyesel, enggak sah juga. Syarat yang 3 tadi sama tambah 1 minta maaf, minta diampunin. Terus masalahnya yang aneh, ambil duitnya Kak, orangnya kabur kemana tahu. Bingung itu kan. Gimana cara minta maafnya? Cari di Facebook nggak ketemu, di Instagram, TikTok, cari pokoknya sampai ketemu. Nggak ketemu juga, udah sedekahin dah. Sedekah niat ini pahala buat itu orang. Gitu. Daripada pahala ente nanti di akhirat diambil. Mengerikan. Iya, ngeri banget itu, paling ngeri itu, ngeri. Nauzubillah. Yang pernah berbuat zalim minta maaf. Kalau nggak ketemu orangnya yang pernah dipukul, yang pernah dikatain, yang pernah dizalimin, nggak ketemu orangnya, mintain ampun, bacain istighfar, kirimin Fatihah. Habis mau gimana orangnya nggak ketemu, atau orangnya udah meninggal misalnya. Namanya orang yang udah kemana tahu, santri-santri dulu masih di pesantren, udah masing-masing kehidupannya. Maka kalau kita yang dizalimin udah maafin, kesian dia, kesian banget. Muflis, tak muflis. Atadruna manil muflis min ummati, kata Nabi SAW gitu. Atadruna manil muflis min ummati, apakah kamu tahu wahai para sahabat, manil muflis, siapa orang paling bangkrut, paling rugi, bangkrut, pailit, min ummati, daripada umatku? Apa kata para sahabat? Al muflisu minna man la dinar wa la dirham, yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, itu orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah? La, bukan. Al muflisu
min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi shalatin wa zakatin wa siyamin. Banyak banget ibadahnya. Faqad daraba hadza, udah pernah mukul orang, minta ampun, minta maaf. Wasafaka dama hadza, pernah nyakitin orang, ngebunuh orang bahkan, minta maaf, ganti rugi. Wa qadzaba hadza, ngatain orang. Sekarang kan nggak ada mulut, pakai jari itu termasuk ngatain tuh. Ke jari itu ngatain. Hapus komentar-komentar ente yang buruk, yang memicu perdebatan, hapus itu, jangan sembarangan. Orang-orang ngatain ente iseng, iya nih orang dasar, nah pokoknya. Kecatat sama malaikat, jari ente ntar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Semua nanti berbicara, tangan ente dia, mulut ente diam, yang beri itu tangan ente ngetik kapan, catat semua. Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi, apabila sangkut pautnya itu berupa harta, maksudnya pernah diambil hartanya, au nahwahu atau barangnya, rumahnya pernah dia zolim lah gitu. Namanya orang kan ada masa kelamnya dulu, sekarang udah tobat, cari jadi preman, sekarang premannya tobat. Pak Ustadz, saya dulu pernah ngambil barang dagangan orang di pasar, Pak Ustadz, saya palakin. Gimana Pak Ustadz hukumnya? Cari orangnya, minta maaf, ganti rugi. Tapi kan orangnya udah cari bener-bener. Jangan sampai dia nggak redo, ente capek-capek tobat, panggil hari kiamat, hari penghadilan, hari penghakiman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Itu ayatnya benar gak? Ini kadang-kadang ketukar-tukar sama surat yang lain. Hari dimana gak ada yang peduli, masing-masing semua udah, masing-masing hari kiamat, hari penghakiman nanti, hari hisab. Raddahu ilaihi, kembalikan kepadanya. Wa in kanat hadda qadzaf, apabila berupa caci maki, ya udah, ini hadda qadzaf itu maksudnya caci maki yang sampai had, caci maki yang sampai had, yang sampai dihukum cambuk. Qadzaf tuh menuduh berzina, itu qadzaf namanya, menuduh berzina. Ada gak orang menuduh berzina? Banyak. Ada nggak sadar dia? Itu malam-malam baru pulang kemana tuh? Dia mah kupu-kupu malam. Qadzaf. Hati-hati ngomongnya sembarangan. Dasar anak haram. Qadzaf. Itu enteng banget ngomongnya ya. Dicambuk ente. Sembarangan kalau ngomong. Anak haram. Anak haram maksudnya apa? Berarti orang tuanya berzina. Menuduh orangnya berzina tanpa ada bukti, cambuk ente yang dicambuk. Hati-hati. Kita saking keselnya kita, dasar apa kayak gitu. Jangan yang ngomong dikit aja, tapi kalau salah arah nyemplung ke neraka paling dalam. Dia bingung, kok saya masuk neraka ya Allah, kan cuma saya ngatain yang kamu itu dalam Islam. Gibah misalnya, itu gibah itu kan enteng ngerjainnya, tapi dosanya itu dahsyat. Biasanya dosa berat itu ngerjainnya juga berat. Contohnya membunuh misalnya. Bunuh kan mikir dia, habis bunuh di mana nih jenazahnya, kemanain, bagaimana caranya supaya enggak, mikir kan, sulit membunuh. Gibah di mana bisa ente kerjain? Di masjid pun ente bisa gibah. Tukang sayur ente bisa gibah, di Indomaret bisa gibah, di masjid ente bisa gibah. Gampang banget ngerjainnya, dosanya gede banget. Dosanya gede banget gibah. Hati-hati gibahin orang. Kecuali yang boleh digibahin, emang ada boleh digibahin orang? Ada.
Siapa orang yang boleh digibahin? Jangan ntar nanti gibahin orang lagi tuh. Siapa yang digibah? Ada yang diboleh, maksudnya bukan dianjurkan, boleh digibahin. Di antaranya ada orang minta pendapat, pengen nikah misalnya. Saya pengen nikah sama si Anu, gimana si Anu? Itu orangnya suka mabuk. Ustadz gibahin orang. Ya aneh ngasih tahu ente. Iya. Dia suka mabuk, suka ninggalin sholat. Itu dikasih tahu nggak apa-apa. Tapi kalau gibahin nggak ada keperluan nggak boleh. Nggak boleh gibah, dosa. Ini langsung gibah ketemu. Wa nahwahu makkanahu minhu, maka harus apa namanya? Ya, makkanahu dikasih kasih tubuh kita. Qadzaf itu kan cambuk. Kita pernah nuduh orang, kita nih saya silakan cambuk saya gitu maksudnya. Ngeri kan? Mendingan minta maaf aja udah. Au talaba afwahu, maka minta maaf. Kalau dimaafin ya udah, kalau nggak dimaafin cambuk. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau dosanya gibah, ayo gimana? Ngomongin orang. Istahallahu minha, maka minta halalnya. Bilang saya habis gibahin kamu tadi. Malah jadi musibah ya, malah jadi masalah ya. Ya pokoknya minta maaf. Ini minta maaf ya. Kok tiba-tiba minta maaf? Ada apa nih? Enggak, pokoknya minta maaf aja. Ada apa kasih tahu? Habis gibah enggak, kalau gibah enggak maafin. Nah, ribet dah tuh. Wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, dan wajib bertaubat di semua dosa. Astaghfirullah min kulli dzambin 'azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Itu doanya tuh, istighfarnya begitu. Atau doa istighfar yang apa namanya? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tapi diresapi, jangan baca doang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta qaladana ana 'abduka ana 'ala dika 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa buktan. Enggak. Sambil diresapi artinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala. Cari artinya. Aneh kasih tahu mulu. Cari artinya Allahumma anta rabbi la ilaha, sambil diresapi, ya Allah, aku ini adalah Engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, Engkau menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku hambamu. Wa ana 'ala ahdika, dan aku dalam ikatan ikatan perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, aku sudah berusaha. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Min syarri ma sana'tu wa abu'u bidzambi abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui kenikmatan yang Engkau berikan. Artinya apa? Saya bermaksiat itu dengan nikmat yang Engkau berikan. Iya. Ente maksiat mata dari siapa? Allah. Maksiat pakai mulut dari siapa? Wa abu'u bidzambi abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmat semua ini, bahkan yang saya pakai untuk maksiat itu dari Engkau. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kaki yang buat maksiat, siapa yang nyiptain kaki? Allah. Tangan yang buat maksiat, siapa yang nyiptain tangan? Allah. Masa dibuat maksiat kasih duit sama orang misalnya, duitnya malah buat celakain orang tersebut, walaupun emang nikmat ini nggak bisa celakain Allah, enggak. Ya itu kan mengotori hati, merusak niat, atau ya maksiat, menzolimi diri sendiri, menghina Tuhan, maksiat itu. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa yang telah aku perbuat. Apa itu dosa? Dosanya apa? Wa bidzambi faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya enggak ada lagi yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Kata Abu Nuwas, itu Abu Nuwas tahu Abu Nuwas? Tahu gak Abu Nuwas? Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Bukan Abu Nawas, namanya Abu Nuwas. Salah baca ente, harusnya Abu Nuwas. Namanya Hasan bin Hani. Beliau Hasan bin Hani. Apa? Afirru minka ilaika wa aina apa? Afirru minka ilaika. Lupa nih, giliran pengen ngucapin lupa. Wa aina illa ilaika yafirru minkal mustajir. Afirru minka ilaika. Afirru ilaika minka wa aina illa ilaika yafirru minkal mustajir.
Atau yang sering baca tuh ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa ala nar jahimi fa habli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dzunubi mithla a'dadir rimali. Ya, itu ente baca coba tuh. Ente mau tobat, dosa ente banyak, ente baca itu artinya tuh ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah. Lastu lil firdausi ahla, aku nih bukan penduduk surga. Wala aku ala nar jahimi, walaupun saya enggak pantas masuk surga, tapi saya nggak kuat di neraka. Ribet banget ini orang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Nuwas itu kerjanya. Iya. Wala aku ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Karena sesungguhnya atau maka berilah aku taubat fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Kok gitu sih lupa nih kan. Ini gara-gara udah pada mau Isra Mi'raj nih. Jadi ane ketarik auranya nih buat nyelesain pengajian. Iya, mau Isra Mi'raj ya? Di mana yang putra? Hah? Itu Masjid Tawabin. Iya. Di mana? Masjid Tawabin. Iya, kalau yang dengerin udah pada nggak fokus, gurunya juga nggak fokus dia. Emang udah mulai? Belum? Habis Isya? Ya udah habis Isya. Fa in taba min ba'daha sahha taubatu 'inda ahli al-haqq min dzalika dzambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Dan apabila telah taubat, fa in taba min ba'daha, dari sebagian dosa. Jadi dosanya banyak, dia taubat sebagian doang. Sahhat taubatu, maka taubatnya sah. 'Inda ahli al-haqq min dzalika dzambi. Buat dosa itu doang. Dosa ini doang, ente taubatnya dosa berbohong doang, maka sah taubatnya untuk dosa berbohong. Tapi mencurinya belum taubat, ya mencurinya nggak dikasih taubat, nggak sah taubatnya. Wa baqiya 'alaihil baqi, maka wajib atau wa baqiya, maka tersisalah yang tersisa daripada dosanya. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tobat.